Ini kok gak ada orang sih? Isel main sendiri ya? Iya. Main sendiri? Mama kemana? Kerja? Iya. Kayaknya yang dibilang sama tetanggaku kayaknya bener. Aku udah bilang sama kamu gak usah kemana-mana. Tapi kamu malah ngotot mau ke sawah, hah? Tapi kan ini semua karena kamu yang nyuruh aku. Sinta. Kamu yang suruh aku buat bekerja, kamu yang menjadikan aku sebagai pembantu kan? Aduh, capek juga ya. Jalan, ya. Tapi sebenarnya kan aku udah biasa kayak gini. Kalau nggak karena suruhan dari Mas David, Mbak Wika, sama si Intan, mungkin aku nggak akan capek-capek buat terus-terus beraktivitas seperti ini tiap harinya. Ya, tapi mau gimana lagi? Aku juga di sini kan hidup sendirian. Kalau aku nggak nurutin kata-kata mereka, yang ada tiap harinya aku malah dicaci maki sama mereka. Tapi nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan semua yang udah terjadi sama aku kali ini akan cepat selesai. Karena aku juga nggak betah tiap harinya kayak gini. Panas-panasan, pergi untuk ke sawah dan melakukan pekerjaan yang seharusnya nggak aku lakukan. Tapi kalau nggak kayak gini, mungkin semuanya akan hancur. Hidupku juga akan hancur, bahkan anakku pun dia akan mempunyai hidup yang nggak jelas nantinya karena sikap dari Mas David, Mbak Wika, serta Intan. Ya ampun, sampai kapan ya aku harus kayak gini terus? Sedangkan tiap harinya aku harus ninggalin anak aku. Mana ada sih seorang ibu yang mau dan tega meninggalkan anaknya untuk pergi bekerja. Sedangkan aku nggak tahu di rumah anak aku diperlakukan seperti apa sama mereka. Selama ini aku hanya berharap semoga mereka nggak mencelakakan anak aku. Karena melihat dari sikap mereka kepada aku, kayaknya dia juga nggak sayang sama anak aku. Meskipun mereka saudara aku, tapi dia nggak menunjukkan bahwa ada rasa sedikit kasih sayang sama anak aku. Ya tapi sebenarnya aku nggak boleh seuzon sama mereka. Tapi kalau lihat dari sikapnya, aku juga nggak tega buat ninggalin anak aku. Karena yang sayang sama anak aku hanya kedua orang tuanya. Tapi nggak apa-apa lah. Mending sekarang aku harus cepet-cepet kelarin pekerjaan aku, biar aku juga cepet-cepet ketemu sama anak aku. Toh Mas Bagas juga mungkin gak akan tahu selama ini yang terjadi sama hidup aku dan anaknya. Selama ini aku gak cerita sama dia karena aku takut membebani hidupnya. Tapi nanti kalau emang Mas Bagas sudah pulang dan dia udah bertemu sama aku dan anaknya langsung, aku janji aku akan menceritakan semuanya sama dia. Aku akan jujur sama dia selama ini aku diperlakukan seperti apa sama mereka dan adiknya. Bahkan sebetulnya aku tahu kenapa mereka semua memperlakukan aku, keluargaku, serta anakku juga dengan seperti ini. Ya tidak lain mungkin karena keluargaku nggak punya apa-apa. Selama ini kan hidup kita juga selalu numpang. Mas Bagas pun nggak punya pekerjaan yang selalu tetap. Dia terus pergi merantau, ninggalin aku sama anaknya. Cuman karena untuk dia bisa menyelamatkan aku dan anaknya dari orang-orang jahat seperti mereka. Aku yakin
suami aku pasti tahu kalau selama ini sebenarnya aku juga diperlakukan tidak baik sama orang-orang di rumah. Tapi tanpa semangat dari suamiku, mungkin sampai saat ini aku udah gak kuat bertahan hidup sama mereka. Tapi ya udah deh, daripada aku terus mengeluh setiap harinya, semuanya gak akan ada perubahan kalau aku nggak terus memperjuangkan untuk kehidupan anak aku. Jadi aku harus selesain pekerjaan aku biar nanti aku bisa cepet pulang, aku bisa rawat anak aku sendiri, dan aku nggak akan mau anak aku dipegang sama orang-orang jahat seperti mereka. Ya udah, kalau gitu aku cepet-cepet pergi. Bos udah siap nggak ya? Kasihan juga si bos, mendadak mau pulang kampung. Dengar-dengar sih katanya istrinya bos dijadiin pembantu sama saudaranya. Kok bisa ya? Setahu saya bos itu udah baik sama keluarganya yang di kampung, selalu ngirim uang, apa yang diinginin sudah dicukupi. Nggak tahu lah, itu kan urusan bos. Kalau aku sih cuman berdoa semoga keluarga bos nggak ada apa-apa dan bos nyampe kampung dengan selamat. Sudah selesai kah? Sudah bos, sudah bersih semua. Langsung dimasukkan kopernya kah? Ini jadi bener bos mau berangkat sendirian? Ya ini tutup dulu kah? Ya di depan udah bersih belum? Sudah semua bos. Jadi gini kah? Aku mau titip rumah sama kamu di sini. Ya, siap. Nah, seperti yang aku bilang sama kamu tadi malam kah? Saudaraku sudah ya membuat anak sama istri aku menderita di kampung. Jadi mereka menjadikan istri aku sebagai pembantu, dan aku juga masih belum bilang kalau misalkan aku mau pulang kampung sekarang. Aku pengen ngelihat kelakuan mereka di rumah yang udah aku bangun sendiri dengan jerih payah aku sendiri untuk anak dan istriku, malah mereka manfaatkan buat mereka hidup enak di sana, dan mereka memperbudak istri aku sama anakku juga. Jadi aku pengen ngasih perhitungan dan aku pengen ngasih pelajaran sama mereka. Kalau perlu bakalan aku usir mereka dari rumah aku kah. Jadi mungkin istri aku ya dikerjain sama mereka. Dia bilang rumah itu milik mereka, padahal rumah itu kan aku buat istri sama anak aku, dan aku menitipkan istri sama anak aku kepada saudara-saudaraku. Ya, tapi mereka malah bersikap seperti itu. Dan aku dengar kabar juga dari tangga ada yang telepon sama aku kah. Ini memang kurang ajar banget ya. Jadi kalau misalkan aku nggak segera pulang sekarang, ya nasib anak dan istri aku nggak bisa menjamin. Iya bos, saya juga turut prihatin bos. Setahu saya bos udah baik sama keluarga yang di kampung. Ya aku masih kurang baik gimana sama mereka kah? Mereka buat makan sehari-hari udah aku tanggung semua. Rumah yang aku buat dan yang aku bangun buat anak dan istri aku mereka juga tempatin. Tapi kenapa ya mereka bisa ya menjadikan anak sama istri aku dijadikan pembantu? Malah kabar yang aku dengar anak aku sering ditinggal sama mereka, ditinggal sendirian di rumah. Dan lebih parahnya juga, ya istri aku disuruh keliling buat belanja, terus buat disuruh ke kebun. Padahal ke kebun juga urusan mereka. Aku malah ngomong sama mereka kalau misalkan istri dan anakku harus ada di rumah standby. Mereka cuma cukup menikmati hasilnya. Dan biar mereka yang bantu-bantu masalah kerjaan aku yang di kampung, biar saudara-saudara aku. Ini malah kebalik, malah saudara-saudara aku yang tenang-tenang di rumah, dan istri aku yang disuruh kerja. Mereka kurang ajar banget. Aku Berarti juga nggak habis pikir kah. udah bukan keluarga lagi kalau kayak gitu bos. Ya aku gak nyangka aja mereka bisa bersikap seperti itu. Ya udah deh kalau begitu, kamu langsung beres-beres aja dulu di belakang. Aku biar langsung jalan aja. Yaudah, aku titip rumah ya. Semoga urusan bos cepat kelar ya, bisa balik lagi ke sini. Ya kalau perlu aku bawa anak sama istri aku. Iya bos.
Enggak. Yaudah deh, kalau begitu kamu lanjut dulu. Ya udah. Kayaknya aku nggak perlu deh buat ngabarin istri aku buat aku pulang kampung hari ini. Aku harus diam-diam aja. Tiba-tiba aku nyampe rumah dan aku mergoking semua kelakuan mereka. Dan aku juga udah kangen sama anak aku. Ya udah deh. Kalau begitu aku langsung jalan aja. Takutnya nanti malah malam nyampainya. Bismillah aja deh. Oh iya Mbak, Kenapa? tadi Cinta itu kemana? Kok di rumah nggak ada? Ya biasalah. Aku tadi nyuruh dia buat datang ke kebun. Kan dari dulu kita udah menjadikan dia seorang babu di rumahnya sendiri padahal ya kan? Iya sih Mbak, tapi masalahnya hari ini masih banyak pekerjaan. Aku belum nyuci, belum cuci piring semuanya, segala macam aku belum. Kamu tuh ngapain sih, Dek? Capek-capek ngelakuin semua itu kan di rumah itu udah ada Sinta. Terus jadi kamu tuh nggak perlu capek-capek ngelakuin semua itu. Kan tujuan kita emang mau bikin Sinta itu menderita hidupnya kan. Makanya kita menjadikan dia seorang babu di rumah kita. Biar dia itu nggak betah tinggal di rumahnya sendiri. Kamu tahu sendiri kan, kayak kita, Mas Bagas, dia itu pergi merantau, terus dia itu ngebangun rumah, tapi sayangnya si Sinta itu nggak tahu kalau misalkan rumah yang besar itu ya adalah hasil jerih payah suaminya sendiri, Mas Bagas. Taunya dia itu rumah yang kita tempati ya itu hasil dari kerja suami aku, Mas David, ya kan? Gini Mbak, kalau semisal si Sinta itu tahu kita itu selalu nyuruh-nyuruh dia, terus selalu dimanfaatkan, ya kalau misalkan dia itu sadar, yang ada kita malah dibikin marah sama Mas Bagas. Ya kalau misalkan Mas Bagas tahu ya kan Aman, lagian Mas Bagas bakalan pulang 1 tahun lagi kan. Ya pokoknya kita secepatnya harus bikin si Sinta itu nggak betah dan dia itu minta pisah sama Mas Bagas. Biar semua hartanya Mas Bagas itu ya kita bertiga yang menikmati, aku, kamu dan juga suami aku, ya kan. Bener banget. Lagian adiknya Mas Bagas kan cuma kita berdua, nggak ada lagi kan. Jadi kalau misalkan si Sinta minta cerai, jadi kita bisa bebas menikmati hartanya Mas Bagas. bener banget tuh Mbak. Ya masa iya sih kita hidup di desa terus kita nggak mau memanfaatkan hartanya kakak kita sendiri, ya kan? Bener banget. Lagian kalau di desa gini mah mana ada kerjaan yang bayarnya juga nggak seberapa kan. Sedangkan kakak kita Mas Bagas itu ya kalau ngirim kamu tahu sendiri kan jumlahnya itu yang nggak sedikit. Makanya dia tuh sampai bisa ngebangun rumah semewah itu. Pokoknya kita harus bikin si Sinta itu menderita, apalagi anaknya tuh. Pasti sekarang anaknya itu lagi nangis di rumah karena nggak ada yang nemenin dia kan. Ya udahlah Kak, aku nggak ngurus anaknya si Sinta. Lagian juga yang ngelahirin dia, bukan kita. Masa ya kita mau ngurusin, udah capek-capek kita. Bener banget, meskipun itu anak dari kakak kita sendiri, aku tuh nggak sudi punya keponakan yang dari Sinta, ya kan? Bener, apalagi so cantik banget sih si Sinta. Sebisanya sih Mas Bagas menikah sama dia. Bener banget tuh, kalau bisa nih aku tuh ya pengen ngusir Sinta dari rumah. Tapi aku tuh cuma nggain aja sama tetangga-tetangga kita karena si Sinta itu kan masih status istrinya Mas Bagas. Jadi aku nggak berani buat ngusir dia dari rumah. Makanya kamu tuh bantu aku dong. Kalau perlu siksa dia sekalian sampai dia tuh nggak betah di rumah dan dia pergi sendiri gitu kan. Iya benar-benar. Dan juga aku pengennya itu setelah Mas Bagas itu cerai sama si Sinta, kita bakal menguasai hartanya dan kita bakal tinggal di rumah yang mewah itu. Dan Bener juga banget tuh. dan juga ya Kak, aku punya rencana untuk gimana caranya Mas Bagas dan si Sinta itu cerai. Ya kita siksa aja si Sinta, terus kita ya fitnah si Sinta. Bener Mas banget. Bagas itu ya
secepatnya ceraiin si Sinta. Lagi Bener juga banget. si Sinta dari dulu itu emang kan dasarnya dia miskin. Masa iya seenaknya gitu dia tinggal di rumah mewah, ya kan? Bener banget, dia itu cuma benalu, tau nggak, di keluarga kita, ya kan? Nanti kalau misalkan Mas Bagas tanya Sinta kemana, ya bilang aja kalau misalkan Sinta itu sudah jalan sama pria lain gitu kan, gampang. Jadi nanti Mas Bagas juga ya bisa lah untuk membenci Sinta itu. Bener banget Mbak. Duh, aku udah gak sabar banget deh buat nyiksa si Sinta itu. Lagian juga anaknya tuh dari semalam ya Kak, dia tuh selalu aja nangis terus. Bener Udah tahu banget. kita itu istirahat, bisa-bisanya sih. Bener banget tuh, aku paling capek yang kayak gitu. Ya udah yuk, mending kita pergi aja. Oh iya, katanya kita mau beli-beli jajan Kak, karena kan kita udah lama. Terus kita juga mau beli baju, tapi gimana ya? Ya udah yuk, mending kita pergi aja. Yaudah, yuk. Nanti kita omongin lagi kalau masalah baju. Aku udah gak sabar banget buat nemuin anak aku sama istri aku. Tapi kok gak ada orang ya? Apa jangan-jangan lagi keluar semua? Coba aku cek di dalam deh. Siapa tahu ada istri sama anak aku di dalam. Terus saudara-saudaraku kemana ya? Tapi maklum sih, aku kan juga gak ngabarin kalau mau pulang. Semoga aja apa yang diomongin tetangga itu gak ada yang benar semua. Karena kalau misalkan sampai bener, aku bakalan kasih perhitungan sama saudara-saudaraku. Yaudah deh, udah aku masuk dulu. Loh, ini kok gak ada orang sih? Isel, main sendiri ya? Iya. Main sendiri? Mama kemana? Kerja? Iya. Kayaknya yang dibilang sama tetanggaku kayaknya bener. Iya. Kayaknya aku harus titipin Isel dulu deh. Emang kurang ajar banget ya. Orang-orang yang ada di rumah ini udah membuat keluargaku menderita. Oh iya, ada matanya. Ayo nak. Kayaknya aku harus titipin Isel dulu deh. Setelah ini aku baru urusin deh si David, Wika sama Sintan. Mereka emang kurang ajar banget. Dan aku harus cari istri aku. Awas aja ya dia. Aku harus cari istri aku harus bawa mobil. Aku harus tanyain sama mereka. Istri aku sekarang ada di mana? Udah deh, ayo. Cari mama dulu ya. Sayang dulu. Ini mobil siapa ya? Apa mungkin ada tamu? Kayaknya gak mungkin deh. Atau jangan-jangan ini mobil Bagas lagi. Kalau sampai ini Bagas, bisa berapa ya urusan? Karena anaknya dia dan Sinta aku kurung di dalam, dan Sinta aku suruh kebun. Istri aku dan Intan kemana sih? Kok kayaknya gak ada orang sama sekali. Wah, ini jadi masalah nanti. Kok ada mobil mewah di sini ya? Iya, mobil siapa ya? Duh, kok aku deg-degan banget. Takutnya kakak kita, Mas Bagas, udah pulang. Kalau itu kan bisa gawat. Tapi biasanya dia bilang kok sama kita, kok malah mendadak kayak gini ya? Ya gak tahu juga. Itu Mas David, kenapa kita tanya Mas David aja? Ya udah yuk kita mending ke Mas David aja. Itu dia Mas David. Mas David, Itu siapa? mobil siapa? Justru aku yang harus nanya. Hah? Ini mobil siapa? Ya, aku nggak tahu, kamu lihat sendiri kan.
kita berdua tuh barusan habis keliling kampung, Mas. Gimana sih? Kan kamu yang nyampe duluan. Terus tuh mobil siapa? Aku gak tahu ya. Perasaan aku gak enak. Kayaknya ini mobil Bagas. Terus anak Bagas dan Cinta mana? Pasti kamu gurung kan di dalam? Ya, ya seperti biasa, Mas. Kamu tahu sendiri kan anaknya itu nakal. Ya, makanya. Mana ada kita mau ngurus, males aja. Seharusnya kamu di rumah. Kamu habis dari mana? Ya kan sekali-sekali, Mas. Lagian aku sumpek di rumah terus. Apa salahnya sih kalau misalkan kita cuma pengen ngehirup udara segar? Ini masalah besar. Kalau sampai Bagas pulang, ya. Gimana ya? Ketemu sama anaknya, dikurung di dalam rumah sendirian. Kita bakal digusir, tahu nggak? Duh, gimana ya, Mas? Aku juga takut, Mas. Aku nggak mau kalau misalkan diusir dari rumah ini. Yang ada kita ya gak punya apa-apa. Dan kita juga gak punya rumah. Bener banget, aku nggak mau jadi gelandangan, Mas. Seharusnya kamu jangan ceroboh dong. Hah? Kita ini numpang, tahu nggak? Kita harus baik-baik ketika Bagas ayahnya datang mau nemuin anaknya. Tapi kamu malah seperti ini. Rencana kita bakal hancur, kita bakal jadi gelandangan. Kenapa sih Bagas harus pulang hari ini? Kan seharusnya dia tuh ngabarin kita dulu kayak apa kek? Kamu sih, seharusnya di rumah malah keluyuran. Ya masa kita tahu kalau misalkan Mas Bagas hari ini pulangnya. Banget, Mas. Makanya kamu tuh jangan nyalain kita berdua terus dong. Terus gimana? Udah. Daripada kita tengkar di sini, mendingan kita masuk ke dalam, ya. Kita baik-baikin Bagas, ya. Seolah-olah kamu dan kamu, terutama kamu sayang, kamu harus sayang sama anaknya di depan Bener Bagas. banget, Mas. Gimana kalau misalkan ini kebetulan Sinta kan nggak ada di rumah? Kenapa nggak kita fitnah aja tuh si Sinta? Bilang aja kalau misalkan si Sinta itu sering keluyuran sama cowok-cowok lain dan anaknya sering ditinggal gitu. Bener banget. Terus Sinta sekarang kemana? Ya aku tadi suruh Sinta buat ke kebun, Mas, seperti biasa. Bisa kacau nih masalah. Ya kamu nggak usah gitu dong. Kamu jangan kita teriak udah gugup di sekap, depan. ya. Istrinya kita suruh kebun, terus Bagas datang ke sini tanpa ngasih kabar. Ya Mas, kita harus pintar-pintar ngarang cerita, kamu tahu nggak? Ya udahlah, kita jalankan rencana kamu yang barusan, ya. Supaya Bagas itu gak marah sama kita, malah kesel sama istrinya. Bener banget ya, cuma itu jalan satu-satunya. Mas, aku nggak mau kalau misalkan dimarahi sama Mas Bagas, kakak kita berdua. Ayo Yaudah deh. cepat. Ya udah yuk. Wah, kamu gak ngasih kabar sih guys kalau mau pulang? Sayang, kamu sudah bangun? Tadi dia tidur, Mas. Udah. Mas Kamu Bagas ambil nggak bilang ya sama kita. Kalian berdua gak usah banyak ngomong deh. Kalian berdua tunggu di sini. Kalian duduk di sini, jangan kemana-mana. Aku mau nitipkan Isel ke rumah saudaraku yang Sini. Udahlah, kamu gak usah nyentuh anak aku. Kalian bertiga tunggu di sini. Mas Bagas pasti capek kan? Mas, Gawat nih kamu bisa. Ini gimana sih? Kayaknya Bagas sudah tahu, dan Bagas kita lagi bakal muka, ya. Otomatis kita bakal diusir dari rumah ini. gimana dong, Mas? Aku nggak mau kalau misalkan nantinya jadi gelandangan. Nggak Aku mau juga diusir nggak dari mau, rumah tau ini. Ya pokoknya aku nggak mau tahu gimana caranya kita harus tetap bertahan di rumah ini. Ya, makanya kita tuh mikir dong. Gimana caranya kita tuh nggak Jalan diusir. satu-satunya, ya. Kita harus datengin Cinta, ya. Kemudian kita bawa pulang. Duh, tapi mana kebun kita tuh jauh banget. Ya udahlah. Hah? Mau kalian jadi gelandangan? Ya nggak mau lah. Gak dari itu. Kita harus samperin Cinta, tahu nggak? Cuma Cinta satu-satunya yang bisa menolong kita. Ya, kita baik-baikin Cinta. Ya, kita minta tolong supaya kita gak diusir, supaya Bagas gak marah sama kita. Ya udah yuk kalau gitu kita langsung samperin Sinta aja. Yaudah. Iya. Gimana sih? Kita harus cepet-cepet. Kamu jangan cemburu dong. Hah? Ini semua kan gara-gara kamu, tau nggak? Apa sih? Ya kalau coba kamu standby di rumah, gak kemana-kemana, Udah jangan angkat di sini. kamu juga sukanya keluyuran terus. Kalau kayak gini malah cemberut. Ya udah, sekarang kita harus cepet-cepet, ya. Mendingan kita jalan kaki aja.
Kalian mau kemana? Iya. Kan aku bilang suruh tunggu di sini, suruh tunggu di dalam. Aku cuma mau nitipkan Isel ke rumah saudaraku yang lain di sini. Terus ngapain kalian masih mau pergi? Kenapa kalian panik? Ya. Jangan sampai aku tahu Sinta diperlakukan tidak baik di sini dan anak aku. Aku sudah nemuin satu bukti anak aku kalian kurung di dalam rumah. Gas. Itu gak sesuai dengan pikiran kamu ya. Kita gak ninggalin putri kamu itu di dalam. Malah kita mau jemput Sinta. Soalnya Sinta itu bermain di belakang. Bener banget Mas. Sinta itu nggak menjaga anaknya dengan baik. Makanya dia tuh sering keluyuran ke kebun, ya kan Mas? Oh jadi Sinta sekarang ada di kebun. Oke. Aku sendiri yang bakalan nemuin Sinta. Udah, biar kita aja. Kamu kan capek, mendingan kamu istirahat aja dulu ya. Biar kita yang nyamperin Sinta supaya kamu gak sakit hati. Kalau kamu mergokin dia, langsung berduaan dengan laki-laki lain, guys. Kalian berdua jangan coba-coba untuk mempengaruhi saya. Jadi saya mau memastikan sendiri apa kegiatan Sinta di kebun sekarang. Dan aku minta tolong sama kalian berdua. Kalau misalkan kalian berdua benar memperlakukan istri dan anakku sebagai pembantu di sini, aku gak bakalan ngebiarin kalian tinggal di rumah aku lagi. Sekarang aku mau tanya sama kalian berdua, masih kurang apa hidup kalian di sini? Uang tiap bulan aku kirim sama kalian. Kalian buat makan gak usah kerja. Aku cuma minta tolong perlakukan istri dan anak aku sebagai ratu di rumahnya sendiri. Atau jangan-jangan kalian berdua gak bilang kalau misalkan rumah ini aku yang bangun? Enggak kok. Enggak, Kita udah bilang kok. bener Mas. Kita Oke, untuk sementara aku percaya sama kalian. Mungkin tadi Sel lagi tidur terus kalian tinggal pergi. Oke, itu juga masuk akal. Cuman aku juga harus memastikan istri aku ngapain di kebun. Apa benar apa yang kalian bilang istri aku senang-senang dengan laki-laki lain di kebun. Tapi kalau misalkan itu salah dan kalian cuma ngefitnah, kalian bakalan tanggung sendiri akibatnya. emang seperti itu kok Mas, kenyataannya buktinya sampai sekarang kita tuh udah nggak kuat sama kelakuan si Sinta itu. Dan Ya, istri kamu itu membangkang kalau kita ngomong ya. Seharusnya dia itu selalu di sini di rumahnya. Tapi malah dia tuh pakai alasan mau kebun, mau bersih-bersih. Kita udah ngelarang melakukan kegiatan apapun, guys. Tapi ya mau gimana lagi? Oke lah. Aku juga mau jalan kaki ke kebun. Jadi awas saja. Kalau misalkan kalian berdua berbohong sama aku. Ya udah, kalau begitu sekarang aku mau pergi ke kebun. Awas aja kalian ya. Tapi gas. Kalau sampai Bagas itu mergokin Cinta lagi bersih-bersih, ya kita bakal mati, tahu nggak? Ya bilang aja kemauannya dia. Ya udah deh, mendingan kita langsung samperin Cinta ya. Kita harus nyusul Bagas. Jangan sampai apa mau? Kamu diusir dari rumah ini? Iya, nggak mau. Ya udah aku takut kalau misalkan nanti Udah, ayo cepetan. enggak. Ya ampun, capek banget hari ini. Tapi untungnya semua kerjaan udah selesai. Ya ampun, tiap hari aku kayak gini. Gimana aku nggak rasain capek tiap harinya, sedangkan mereka enak-enakan di rumah. Aduh, kayaknya perut aku lapar deh. Karena kan dari pagi aku nggak sarapan. Ya udah kalau gitu, ini sekarang aku cepet-cepet pulang, biar aku juga cepet ketemu sama anak aku. Mudah-mudahan diberikan perjalanan yang lancar saat pulang. Duh, dari tadi aku udah keliling-keliling, tapi belum ditemuin juga. Aku harus cari kemana ya? Loh, ini kan Sinta. Aduh, aku udah kangen banget. Ini aku langsung samperin aja deh. Sayang, kamu biar deh aku yang ambil. Mas, kamu Aku mau nanya deh sama kamu. Jadi sebelumnya aku minta maaf sama kamu. Aku pulang nggak bilang-bilang sama kamu. Soalnya ada tetangga yang laporan sama aku kemarin. Karena kamu dijadikan pembantu. Terus anak aku sering dikurung di rumah. Dan ya hidup kamu menderita di desa. Makanya aku langsung pulang tanpa kabar. Jadi aku tadi juga sempat nemuin anak kita di rumah main sendirian dan gak ada orang. Dan setelah aku ambil baru deh aku ketemu sama David.
Wike dan juga Intan. Ya mereka banyak alasan sama aku. Sekarang aku pengen dengar dari kamu sendiri. Apa benar tetangga yang ngomong sama aku, kamu menderita di desa, kamu dijadikan babu, terus anak aku dibuat menderita juga? Apa itu benar atau enggak? Jadi aku minta tolong sama kamu harus jujur. Dan sekarang aku tambah yakin juga, karena kamu dari kebun, ngapain kamu ke kebun? Kan aku kerja buat kamu sama anak kita. Dan rumah yang udah kamu tempati sekarang, itu aku yang buat. Kamu? Ya, iya, dan aku udah sediakan mobil buat kamu. Maksud kamu apa sih, Mas? Terus kamu kok gak tahu sih? Ya selama ini mereka nggak ada ngomong apa-apa sama aku, Mas. Bahkan kamu datang ke saat ini aku nggak tahu. Dan selama ini aku berpikir bahwa aku numpang di rumah mereka. Mereka emang kebangetan ya. Berarti selama aku kerja di luar kota udah 1 tahun lebih, berarti mereka udah berbohong. Pantesan setiap aku telepon kamu, di samping mereka, tiap aku video call sama kamu, di samping kamu selalu ada mereka. Sekarang udah terbukti semua. Ternyata apa yang udah tetangga omongin sama aku ternyata benar. Mas. Jadi kamu disuruh pergi ke kebun tiap hari? Iya, Mas. Aku minta maaf ya, Mas, karena aku belum berani untuk jujur sama kamu. Selama ini aku diperlakukan seperti apa sama mereka. Gini ya, sekarang kamu gak perlu khawatir, kamu juga gak perlu takut, karena aku juga bakalan ada di sini. Kerjaan aku di luar kota juga udah beres semua, dan aku juga udah punya pekerja di sana, dan aku bakalan bangun perusahaan di desa kita. Jadi sekarang aku pengen nemuin kamu bareng sama David, Intan, dan juga Wike. Aku bakalan kasih pelajaran sama mereka, walaupun mereka saudara aku sendiri. Aku bakalan usir mereka dari rumah aku. Ya, karena aku masih kurang apa sama mereka. Setiap bulan aku ngirim uang sama mereka, aku transfer uang, dan jumlahnya juga besar. Dan mereka juga gak disuruh kerja sama aku. Masalah urusan lahan yang udah aku beli, ya aku minta tolong sama mereka buat cari pekerja yang lain. Jadi mereka tinggal ngontrol aja. Tapi kenapa malah istri aku dan anak aku yang dibuat menderita sama mereka? Mereka kan emang kurang ajar, dan mereka harus dikasih pelajaran kalau begitu. Mas, selama ini bahkan aku nggak tahu kalau kamu itu sering hubungin mereka, Mas. Mereka nggak ada ngomong apapun sama aku. Yang mereka suruh hanya aku disuruh bekerja, aku disuruh menjadi pembantu di rumah mereka. Udahlah, sekarang kamu nggak perlu khawatir, karena aku di sini bakalan ngelindungin kamu. Dan aku janji sama kamu, mereka gak akan bisa buat kamu menderita lagi, apalagi sama anak-anak kita. Mending sekarang kamu ikut aku, kita temuin mereka. Aku bakalan kasih pelajaran sama mereka. Malah tadi mereka ngefitnah kamu, katanya kamu bermain sama laki-laki lain di kebun. Mas, itu semua nggak benar. Malahan tiap harinya aku selalu khawatir sama kamu, Mas. Bahkan aku sampai nggak cerita semua ini sama kamu karena aku kepikiran. Aku takut kamu malah ada beban, Mas, saat bekerja. Udahlah, bakalan aku selesaikan urusan ini. Jadi kamu sekarang gak usah khawatir, kamu gak usah panik, karena mereka gak bakalan berani macam-macam kalau ada aku di samping kamu. Jadi sekarang kamu gak usah megang cangkul lagi. Aku bakalan kasih pelajaran buat mereka. Udah, sekarang kamu mending ikut aku buat nemenin mereka. Yaudah, yuk. Nah, itu mereka. Ya udah deh, kita samperin aja. Nah, itu dia tuh. Sin, aku kan udah bilang sama kamu gak usah kemana-mana. Tapi kamu malah ngotot mau ke sawah, hah? Tapi kan ini semua karena kamu yang nyuruh aku. Sinta, Kamu yang suruh aku buat bekerja, kamu yang menjadikan aku sebagai pembantu kan? kamu jangan seperti itu, hah? Kamu jangan memutarbalikkan fakta, hah? Aku gak enak sama suami kamu. Kamu selingkuh di kebun seperti ini, hah? Malah di depan suami kamu gak ngaku, malah kita yang disalah-salahkan. Bener banget kamu tuh ya, bener-bener wanita yang licik tau nggak? Padahal kita tuh udah nyuruh kamu buat di rumah, tapi kamu malah maksa buat datang ke kebun. Aku tahu, pasti kamu ada main kan di belakang sama cowok lain. Sekarang kalian bertiga cukup ya. Yang benar omongan kalian atau omongan Cinta? Iya, jelas omongan kita. Oke lah Mas, ngapain juga coba kita sampai ngefitnah dia? Gak ada gunanya. Kamu nggak percaya sama saudara-saudara kamu? Kalian memang saudara aku, tapi gelagat kalian dengan tadi aku nemuin bukti
kalian ninggalin anak aku sendirian di rumah dan kalian mengurung dia. Gas, kita gak bohong. Ngapain kita bohong? Hah? Ini demi kebaikan kamu. Tahu nggak? Bener. Dan aku nggak mau kalau misalkan Mas Bagas tertipu sama muka polosnya dia. Benar. Mas, Mbak, tapi Mas Bagas ini kan suami aku. Jadi aku nggak mungkin membohongi dia, apalagi selingkuh di belakangnya. Alah, kamu pinter banget ya, hah? Pinter banget membungkus kebusukan kamu. Setiap hari kamu pergi ke sini, kenapa? Karena ada laki-laki yang menunggu di sini. Hah? Itu semua bohong. Aku pergi ke sini karena kalian suruh aku. Aku sampai ninggalin anak aku buat bekerja di sini. Oh bagus ya, kamu ngomong seperti itu biar kita dimarahi sama Mas Bagas gitu. Biar kita diusir gitu dari rumahnya Mas Bagas. Udahlah, Sin. Kamu jujur aja. Kamu bilang rumahnya Mas Bagas. Ntar deh. Sekarang aku tanya sama kamu deh. Kamu tahu nggak kalau rumah itu milik aku? Aku nggak tahu, Mas. Aku nggak tahu sama sekali. Bahkan mereka nggak ngomong apapun sama aku. Kamu gimana sih? Sekarang aku tanya deh sama kalian. Kalian mau jujur apa enggak? Apa yang udah kalian perbuat sama keluarga aku? Kamu memang bener, saudara aku. Tapi kenapa istri aku dijadikan pembantu dan hidupnya dibuat menderita di sini? Aku masih kurang apa sih sama kalian bertiga? Setiap bulan aku selalu kirim uang sama kalian bertiga. Dan kalian gak usah kerja. Rumah aku udah sediakan. Dan mobil aku belikan untuk istri dan anak aku. Kalau mau kemana-mana kalian kan harus nganterin. Tapi kenapa istri aku disuruh ke kebun? Terus kalian tinggal anak aku di rumah. Kalian kurung anak aku di rumah sendirian. Ya sebenarnya. Sekarang aku tanya deh sama kalian bertiga. Aku masih kurang apa sama kalian bertiga? Aku kerja di luar kota untuk membahagiakan keluarga aku, termasuk kalian bertiga. Itu balasan kalian bertiga sama keluarga aku. Iya. Iya Mas. Ya kita minta maaf, guys. maaf ya. Kita memang udah keterlaluan. Tapi aku udah melarang mereka berdua. Tapi mereka berdua yang punya rencana ini semua. Tapi iya kita berdua cuma ini Mas sama istri kamu. Lah, terus apa yang kalian iri? Kamu juga punya suami. Harusnya kamu bilang dong sama suami kamu. Dia harus kerja keras biar sukses. Aku berpisah sama istri aku selama 1 tahun lebih gak pernah ketemu. Buat apa? Buat kebahagiaan dia dan juga kalian. Kalau suami kamu terus-terusan begini kerjaannya dan cuman mau enaknya, kapan kamu bisa bahagia? Makanya dulu aku sebelum nikah sama kamu sebelum nikah sama dia, aku juga pernah bilang sama kamu harus hati-hati memilih laki-laki. Dan sekarang apa? Kamu iri dan jadi korban istri aku. Dan aku gak mau tahu ya. Setelah ini kalian bertiga harus angkat kaki di rumah. Aku gak peduli kalian mau jadi gelandangan, kalian mau tidur di sungai, kalian mau tidur di mana terserah kalian. Mas, kamu yakin mau ngusir kita? Kita itu adik kandung kamu loh Mas. Ya aku gak peduli. Apa kalian peduli sama aku? Udah. Kamu yang sabar aja. Udahlah, untuk kali ini keputusanku gak bisa ditoleransi deh. Jadi ini udah keputusanku udah bulat. Ini juga demi kebaikan kita. Kamu mau ketika aku ada urusan keluar kota lagi, kamu disuruh pergi ke kebun, terus anak kita ditinggal dan dikurung sendirian di rumah? Kamu mau? Ya aku nggak mau Mas. Kalian bertiga emang keterlaluan ya. Kalau perlu aku bakalan laporin kalian. Mas, jangan gitu Ya, Mas. ya mending kita bakalan angkat kaki dari rumah Mas Bagas, tapi jangan sampai kita laporin ke polisi Mas. Dan ingat ya, setiap kesalahan yang kalian perbuat itu harus dapat balasan. Mending sekarang kalian pergi dari hadapan aku. Barang-barang kalian yang ada di rumah gak usah kalian bawa. Sekarang juga kalian harus pergi dari rumah aku. Kalau sampai aku masih ngeliat kalian berada di rumah aku bakalan kasih perhitungan sama kalian bertiga. Jangan di mana nih? Kita mau tinggal di mana? Kita nggak punya uang. Kalian mau pergi apa enggak? Iya. Ya udah yuk. Mereka udah kebangetan sama keluarga kita. Ya tapi sebetulnya aku juga kasihan sama mereka Mas. Kamu marah-marahi seperti itu tapi mereka juga jahat sama aku dan anak kamu juga. Jadi aku kedepannya aku nggak mau lagi Mas kayak gini pergi ke kebun. Jadi jadikan pembantu juga sama mereka. Aku udah nggak tahan Mas. Aku juga minta maaf sama kamu. Aku sebagai suami, ya sampai nggak tahu kalau misalkan hidup kamu menderita di desa. Padahal kan
Ya selama aku kerja di kota, makan aku selalu enak. Aku selalu makan di restoran. Ya aku kira kamu malah diajak ke restoran mewah sama mereka karena mereka udah aku bekalin uang yang banyak. Tapi kenyataannya kamu malah dibuat menderita dan kamu dijadikan pembantu, bahkan dijadikan babu sama mereka berdua. Dan bahkan anak aku sendiri sering dikurung sama mereka padahal dia kan masih kecil. Ya aku minta maaf sama kamu. Aku janji setelah ini aku gak bakalan buat hidup kamu menderita lagi. Kamu mau maafin aku nggak? Iya, aku pasti maafin kamu, Mas. Cuman untuk kedepannya aku nggak mau kamu tinggal lagi. Aku janji setelah ini kalau misalkan aku ada urusan di luar kota, kamu dan juga anak kita, aku juga bakalan bawa pergi. Dan kemanapun aku pergi, kalian berdua juga harus ikut. Aku gak mau kejadian seperti ini ya terulang lagi. Cukup kali ini aja. Ya kejadian yang buat kamu trauma ditinggal aku, ya aku bakalan ngejaga itu semua biar gak terjadi lagi. Kamu yang sabar ya. Aku juga gak nyangka karena aku anggap mereka sebagai ya saudara kandung aku sendiri. Ya mereka gak bakalan berbuat seperti ini, tapi kenyataannya malah apa yang ada di bayangan aku itu semua salah. Ya udah deh, sekarang mending kita langsung pergi aja. Kita beresin di rumah, terus setelah kita beres-beres, kita ambil anak kita di rumah saudara aku. Tadi aku titipin saudara tetangga yang selalu laporan sama aku. Tapi anak aku aman kan? Ya aman lah, aku jamin aman. Karena dia yang ngasih laporan terus sama aku. Dan kemarin-kemarinnya dia gak cepat laporan sama aku karena dia takut. Ya kamu kan tahu sendiri sikap saudara-saudara aku yang udah keterlaluan sama kamu. Jangankan kamu, apalagi ke orang lain. Jadi sekarang mending kita langsung pulang aja. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah takut lagi, karena aku di sini bakal ngelindungin kamu, oke? Gitu. Atau kita mau ambil anak kita dulu? Ya udah deh, mending sekarang kita lewat sana aja. Aku malas buat ketemu sama mereka lagi. Dan bentar lagi mereka juga gak bakalan berani kan pulang ke rumah lagi. Udah deh, mending sekarang kita langsung pergi aja ya. Kalau kayak gini caranya, aku males tau nggak? Itu apa-apaan sih dari tadi ngomel-ngomel gak jelas? Apa-apaan? Semua sumber masalah dari kalian berdua. Seharusnya kalian berdua gak keluyuran, tapi malah keluyuran. Kayak gini kan? Aku gak mau hidup di kolong jembatan. Ya apalagi kita berdua, Mas, ya kita juga nggak mau lah. Udah, jangan tengkar di sini. Kita seharusnya tuh ya cari solusi. Lagian Mas kamu nih selalu aja menyalahkan kita. Ya suami Mbak. Solusi kamu bilang? Kamu juga. Kenapa tadi kamu keceplosan? Kalau kamu gak keceplosan, Bagas gak bakalan tahu. Kalau rumah itu rumah Sinta. Kamu malah keceplosan seperti itu. Jadinya seperti ini kan? Udah lah Mas, semuanya sudah terjadi kan. Jadi percuma kamu tuh ngomel-ngomel sama kita berdua. Mulai sekarang, makanya kamu tuh cari kerja. Benar cari tuh tempat tinggal Mas. buat kita. Kamu suami aku kan, jadi kamu tuh harus bertanggung jawab dong. Yang nyuruh berhenti bekerja itu siapa dulu? Kamu. Karena kamu mengandalkan Mas kamu. Ketika kita seperti ini, kamu suruh kerja, aku suruh cari kerja lagi. Ya, tapi seharusnya Mas tuh sadar diri. Bukan malah enak-enakan kayak gini, Mas. Seharusnya Mas sekarang cari kerja lah buat istri Mas, apalagi aku. Enak-enakan kamu bilang, Mas kamu ngirim uang, yang ngabisin siapa? Kalian berdua kan? Ya kan, tapi Mas kan juga dapat makan dari uang itu. Bener. Makan doang. Terus dari kamu bilang? tinggal di mana? Kalau misalkan nggak tinggal di rumah Mas aku. Kamu dari dulu kan cuma numpang Mas sama kita berdua. Udahlah, mending sekarang gantian kita yang numpang sama kamu. Aku mau gak? Aku udah bosan tau nggak sama kamu? Bosan kamu bilang, Mas, misalnya sih kamu nggak mau memikirkan istri kamu yang udah kayak gini. Setelah aku udah nggak punya apa-apa, kamu malah membuang aku seenaknya kayak gini. Istri, ya untuk saat ini masih istri. Tapi udah lagi kita bakalan pisah, tau nggak? Aduh, kamu mau ceraikan aku gitu? Iya. Udah Mbak, nggak apa-apa Mbak.
masih banyak kok cowok lain yang mau sama Mbak. Lagian dia gak kerja kok, gak bertanggung jawab juga sebagai cowok. Bagus lah kalau kayak gitu, ya. Jadi aku gak usah repot-repot mikirin kalian berdua, ya. Oh iya Mbak, itu kan jam tangan pemberian dari Mbak. Oh ya ambil aja, ini kan udah harganya. Kembalikan jam tangan itu sama aku. Ini siapa yang beli? Kamu. Tapi uangnya uang mas kamu, tahu Ya nggak? tapi kan itu tetap hak kita. Sini. Mau gak nggak mau Ajar ngasih? banget. Kalau gitu aku tuh nyesel nikah sama kamu ya. Terserah kamu bilang apa sekarang, ya. Ajar banget ya. Yang penting aku mau pergi dan jangan pernah cari aku lagi. Mas, udah deh Mbak, nggak usah berharap lagi sama cowok kayak gitu. Lagian juga nggak bertanggung jawab, dia udah nggak sadar diri ya. Terus dia juga, ya udah ngilangin duit Mbak kan. Bener banget, tapi gimana dia? Kita sekarang mau tinggal di mana coba? Ya udah, kita tinggal. Kamu hubungi teman kamu aja deh, pinjam uang dulu buat. Ya udah deh Mbak, kita ke rumah teman aku aja dah. Udah yuk gitu, aku udah pusing banget nih, bingung harus ngapain.